Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sebagai Angkatan Latsar Jabar 13 dari kelompok 1 akan melakukan bincang melalui podcast. Nah, kali ini kita akan mengusung tema terkait dengan implementasi core values berakhlak pada instansi. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya Kang Teteh, agar nanti rekan-rekan ASN juga tahu background kita masing-masing itu di mana. Mulai dari saya dulu, perkenalkan saya Anissa Fitriani, saya dari BKD dengan formasi asesor SDM aparatur yang berada di bidang pengembangan aparatur. Halo semua, saya Ahmad Soni Julfikar di bidang penerimaan pemberhentian dan informasi kepegawaian di BKD Jabar juga. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Rahma, bekerja di instansi RSUD Jombang Kulon sebagai ahli pertama dokter. Halo semua, saya Luliantia Pratika sebagai POPT pengendalian organisme tumbuhan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 4. Oke, seperti yang sudah kita tahu semua ya, bahwa berakhlak ini merupakan fondasi ASN dalam bersikap dan juga berperilaku. Core values tersebut merupakan wujud dari tupoksi kita sebagai pelaksana, pelayan, dan juga perekat bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, mungkin boleh digambarkan dulu Akang Teteh seperti apa sih wujud penerapannya dalam lingkungan kerja di instansi Akang Teteh. Pertama dari saya, untuk instansi saya, implementasi core value berorientasi pada pelayanan, yaitu bahwa seluruh pegawai rumah sakit itu mendeklarasikan maklumat pelayanan, yang intinya semua pegawai itu berkomitmen untuk melakukan pelayanan dengan baik, dan bila pelayanan tersebut tidak dilakukan dengan baik, biasanya nanti setiap dari pegawai itu dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya. Mungkin itu aja dari prioritas pelayanan yang dilakukan di RSUD Jombang Kulon. Selebihnya mungkin dari rekan-rekan mau menambahkan. Oke, mungkin sama ya Kang, di BKD juga kebetulan ada yang dinamakan dengan standar pelayanan, dan itu tertuang dalam surat dari keputusan gubernur gitu. Mungkin dari yang lain ada orientasi atau bentuk orientasi pelayanan yang lain seperti apa mungkin gambarannya? Mungkin kalau dari saya ya Teh dan Kang, kalau dari saya kan sebagai di bagian bidang data dan informasi. Nah, kita itu kalau buat aplikasi itu bukan hanya aplikasinya saja, tapi ada sistemnya di dalamnya gitu. Misalnya contohnya Kimob. Kimob itu kan kalau misalnya ada pegawai yang ada aplikasi yang error atau apapun itu, nggak langsung ke kita, tapi dari pegawainya langsung ke fasilitatornya. Baru dari fasilitatornya itu kita buat wadah grup WA. Nah, dari grup WA itu ada kita juga sebagai pengelola kepegawaian yang melayani di sana gitu. Jadi di aplikasi kepegawaian itu bukan hanya aplikasinya saja, tapi sistemnya juga gitu. Nah, kalau di saya di bidang pertanian, karena saya POPT, jadi saya memberikan informasi OPT dan DPI untuk para petani dan masyarakat pada umumnya. Kemudian memberikan pelayanan bantuan sarana prasarana seperti agen hayati dan musuh alami. Itu sih kalau di sub pelayanan saya. Oke, tadi mungkin ada ya beberapa gambaran dari berbagai bidang yang berbeda gitu. Dari saya ya, kalau di BKD sendiri, khususnya di bidang saya ya, kan kemarin itu ada pengadaan yang P3K, itu kan banyak banget kan. Nah, kita itu untuk sebagai bukti komitmen kita itu mengerjakan SKP 3K dan untuk menyebarkan itu kita sampai lembur Teh. Jadi kita pada hari Sabtu dan Minggu kita kejar si SK-nya supaya bisa ditandatanganin Pak Kaban, Kepala Badan. Dan itu Pak Kaban juga banyak banget tuh harus mendatangi SK yang ribuan itu. Setelah SK ditandatangani, kita sebar si SK-nya. Kalau untuk guru itu kan ke KCD. Nah, kalau penerimaan kemarin hanya guru soalnya.
Jadi kita itu kita seluruh tim itu ke masing-masing KCD gitu teh, sebagai bukti komitmen kita supaya SK dapat diterima tepat waktu gitu teh. Mantap, totalitas sekali ya Kang ya. Nah, mungkin tambahan ya di BKD juga telah dilakukan penandatanganan fakta integritas ya sebagai wujud transparansi dan juga sebagai bukti bahwa kami juga di BKD itu mulai menerapkan zona integritas gitu ya. Mungkin di yang lain juga ada yang sudah menerapkan atau belum Kang Teteh? Izin menambahkan, di RSUD Jombang Kulon juga tahun 2021 itu sudah ditandatangani tentang zona integritas dan kawasan lingkungan yang bebas korupsi. Nah, itu salah satu bentuk akuntabel core value dari RSUD Jombang Kulon. Tambah lagi kalau di RSUD Jombang Kulon itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, itu biasanya setiap pegawai itu harus menulis di logbook kegiatan apa saja yang sudah dilakukan per harinya dan harus ditandatangani oleh pimpinannya, yang nanti setiap bulan itu akan direkap. Jadi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Itu aja sih paling untuk portfolio akuntabel di RSUD Jombang. Kalau di pelayanan POPT kami memberikan rekomendasi pengendalian, kemudian kami dengan cepat tanggap apabila ada daerah kabupaten kota di Jawa Barat yang mengenai dampak perubahan iklim di lahan pertanian. Seperti itu sebenarnya. Berarti mungkin tadi ya poinnya adalah outputnya ada ya, jadi outputnya itu terukur dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Kang Teteh. Kalau di instansi saya ya berusaha terus untuk menambah wawasan dengan mencari informasi yang aktual sesuai dengan tugas fungsi dan pokoknya jabatan, khususnya wawasan yang terkait dengan perlindungan tanaman, umumnya pertanian, yang nantinya ilmu itu akan dibagikan kepada petani di lapangan. Oke. Mungkin ada teman lain menambahkan. Boleh dari yang lain? Barangkali ada yang berbeda? Kalau dari saya sendiri atau dari BKD dan bidang saya, itu kan untuk meningkatkan kompetisi kita biasanya diadakan in-house training. Nah, sekarang yang akan kita lakuin atau yang baru-baru ini mau kita lakuin itu ada in-house training Laravel. Jadi Laravel itu bahasa pemrograman yang dipakai di Siap Jabar, Kimob, dan lainnya. Jadi supaya kita terus update ilmu gitu. Jadi kita ngadain in-house training gitu teh. Oke, mungkin saya nambahin ya dari yang Kang Sony, salah satu bentuk kompetensi atau core values kompetensi yang dilakukan oleh BKD Jabar itu salah satunya ada di WhatsApp group kami. Itu senantiasa melakukan giat, ada yang dinamakan giat kegiatan gitu atau giat Jabar. Nah, itu isinya adalah biasanya informasi-informasi apa saja yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya ketika ada webinar atau seminar yang relevan itu biasanya dibagikan melalui WhatsApp group tersebut gitu. Jadi ASN dari Pemprov Jabar itu bisa secara mandiri ataupun bisa bersama-sama mengembangkan kompetensi yang ada di kami gitu. Mungkin kalau dari Kang Laren terakhir barangkali ada tambahan? Kalau di rumah sakit, meningkatkan kompetensi itu biasanya itu dilakukan kredensial ataupun rekredensialing. Jadi intinya itu setiap dokter itu secara berkala, setiap setahun ataupun 3 tahun sekali itu dilakukan penilaian kompetensi. Jadi misalkan apakah setelah 2 tahun bekerja di rumah sakit, apakah dapat dipercayakan memiliki kompetensi kewenangan klinis. Misalkan setelah dilakukan penilaian ternyata si dokter tersebut tidak memiliki kualifikasi kompetensi tersebut, bisa aja kontraknya itu diputus. Itu aja sih paling kalau di rumah sakit. Sebagai petugas POPT, saya harus saling bahu-membahu dalam melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bersama petani, kelompok petani, penyuluh, dan pada aparat desa agar selaras dan bersinergis
untuk mendapatkan tujuan bersama, yaitu menghasilkan produksi pertanian yang maksimal demi terwujudnya ketahanan pangan khususnya di Jawa Barat. Menurut saya itu value harmonis di lingkungan kerja saya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya mungkin ya Teh, saya kalau di BKD itu kan untuk membangun keharmonisan, kita sering diadakan team building Teh. Seperti kemarin ada perlombaan bulu tangkis yang diadakan yang diperakasai sama Pak Kabib MP. Nah, terus sekarang juga ada 17-an Teh di bulan Agustus ini. Kita lagi ngadain kegiatan lomba 17-an. Kayak ada TikTok, lomba fashion show. Terus masih ada lomba balap karung dan makan kerupuk juga ada. Terus selain itu di aplikasi juga di Kimob itu ada notifikasi pegawai apa atau siapa yang berulang tahun pada hari ini gitu. Jadi kita tahu gitu. Si A berulang tahun hari ini gitu. Jadi kita bisa langsung ngucapin gitu Teh. Kalau di BKD sendiri. Kalau dari BKD sendiri sebagai wujud loyal, selain ada tadi yang diobrolin kan zona integritas sebagai bukti kita bahwa BKD itu telah bebas korupsi atau akan bebas korupsi dan telah menerapkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selain itu kita juga khususnya di bidang PPIK, kita itu kalau ada permintaan data, kita itu ada sistemnya Teh. Jadi kalau misalnya data tersebut mau diminta, kita biasanya akan ada mekanisme kunci file atau si file tersebut gak bisa di-copy. Jadi kita tetap menjaga rahasia data-data negara gitu. Atau khususnya di Jawa Barat gitu Teh. Oke, mungkin yang lain barangkali ada wujud penerapan yang berbeda gitu ya, karena kan mungkin beda dari bidangnya gitu. Saya sih mau menambahkan ya, karena di rumah sakit itu selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena kan masyarakat itu selalu pada pelayanan itu sering lebih mengamati gitu. Nah biasanya dari kita itu setiap pegawai rumah sakit, terutama dokter ataupun perawat itu selalu menjaga nama baik rumah sakit, dan juga setiap informasi itu tidak kita keluarkan sendiri-sendiri, tapi melalui satu pintu dari manajemen supaya informasi yang diberikan itu satu suara dan juga tidak mencemarkan nama baik. Intinya itu lebih ke menjaga nama baik instansi aja. Oke, menarik. Mungkin Teh Luli ya? Kalau di saya, karena petugas POPT itu juga ada yang di lapangan, yang satu kecamatan satu petugas. Jadi kalau misalnya ada atasan yang petugas yang lain dipindahkan ke kecamatan lain, mereka harus siap siaga karena untuk visi misi, untuk mewujudkan visi misi dinas pertanian pada umumnya. Kan kalau dari sekarang ini ya rekan-rekan, kita kan menghadapi adanya double disruption ya. Itu ada industri 4.0, juga ada juga pandemi. Nah, dengan adanya dua tantangan ini perlu ada perubahan dari birokrasi pemerintah. Nah, salah satunya di BKD apa yang kita lakukan itu atau bentuk agile kita terhadap perubahan itu adalah dengan cara mengembangkan berbagai sistem layanan kepegawaian. Nah, sistem kepegawaiannya ini terintegrasi dari aplikasi gitu. Jadi diharapkan dengan aplikasi yang terintegrasi ini yang nantinya diolah oleh Kang Sony ya, itu bisa memudahkan sentralisasi data dalam pengelolaan kinerja, penggajian, kemudian ada juga disiplin, perlindungan dan pelayanan ASN. Nah, nanti diharapkan itu memudahkan juga bagi nanti rekan-rekan ASN yang mungkin jauh ya, tidak bisa bertatap muka, itu lebih mudah dalam pelayanannya gitu. Salah satunya mungkin teman-teman tahu ya, Siap Jabar. Nah, itu salah satu big data resource dari BKD. Mungkin yang lain ada yang ditambahkan, atau Kang Sony sebagai pihak yang bersinggungan, bagaimana Kang? Kalau ada tips sendiri sih di BKD kan selain yang tadi disebutin sama Teh Nisa,
kita juga terus berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru gitu. Kalau sekarang yang baru itu ada CASN Juara, CASN Juara. Aplikasinya itu buat masyarakat umum. Jadi yang pengen nyoba jadi ASN di Jabar atau mungkin di seluruh Indonesia, kan kalau kita tes itu banyak yang gagal karena kita nggak terbiasa sama si CAT-nya. Nah, dengan CASN Juara itu kita bisa ikut tryout dari aplikasi tersebut, belajar bagaimana si CAT-nya bekerja tanpa dibebani sama apa namanya lokasi atau aturan tata letak yang di CAT itu. Jadi kita bisa fokus sama materinya gitu, sama kompetisi kita gitu. Kalau dari saya sih itu. Mengencourage buat belajar juga ya. Ya. Kalau ada yang lain ada lagi? Kalau di bidang pertanian paling ya sekarang pertanian lebih ke go green, jadi kami melakukan bimbingan teknis di lapangan ke petani, melakukan penyuluhan agar lebih pertaniannya lebih ramah lingkungan. Itu sih paling kalau di bidang pertanian. Oke. Di rumah sakit sih saya paling adaptifnya itu terutama pada masa pandemi ini ya, mungkin menggunakan sistem pendaftarannya yang sudah terdigitalisasi, udah pendaftaran online, seperti itu sih Pak. Betul ya, pelayanan berbasis aplikasi ini memang sangat dibutuhkan ya di era sekarang ini. Untuk di rumah sakit ya, khususnya dalam melayani pasien, tentunya kolaborasi ini sifatnya wajib. Kenapa? Karena dalam menangani satu pasien aja, dokter itu, saya sebagai dokter tidak dapat bekerja sendiri. Tentunya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan perawat. Kemudian juga jika kita membutuhkan laboratorium, otomatis kita bekerja sama dengan analis laboratorium. Dan juga jika kita membutuhkan ronsen, misalkan kita berkolaborasi dengan radiografer, bahkan sampai memindahkan pasien dari IGD sampai ke ruangan aja kita membutuhkan petugas pengantar pasien. Biasanya bentuk kolaborasi itu kita tuangkan di rekam medis supaya tercatat misalkan. Nah itu aja sih di rumah sakit untuk kolaborasi yang sudah saya laksanakan. Baik, di instansi lain mungkin ada bentuk kolaborasi yang berbeda? Mungkin saya mau nambahin, kan kalau kita sekarang lagi ngembangin metode team of team. Ini mungkin bukan BKD aja tapi di Jabar khususnya umumnya. Jadi team of team itu memudahkan kita untuk berkolaborasi tanpa ada sekat. Misalnya bidang-bidang nggak ada lagi. Jadi kita bisa lintas bidang, bahkan kita juga bisa lintas OPD. Nah, itu jadi memudahkan Jabar untuk berkolaborasi menciptakan sesuatu atau untuk sesuatu gitu teh. Dari Teh Luli tadi ya mau nambahkan gimana Teh? Ya karena pertanian ya, jadi paling ya berkolaborasi dan bersinerginya ya dengan petugas penyuluh, petugas POPT, terus pengawas benih, pengendali mutu hasil yang untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Itu sih kalau di bidang pertanian sinergisnya. Iya. Berarti seperti yang kita tangkap ya kemarin dalam materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Isya, bahwa kita dalam pemerintahan ini kita sebagai suatu sistem gitu ya, jadi satu sama lain itu saling bergantung, juga saling membahu agar bisa mencapai tujuan bersama gitu ya. Saya coba tarik kesimpulannya ya rekan-rekan, bahwa sebagai pelayanan publik semua instansi ini dari kita sudah menerapkan core values berakhlak. Nah, antara lain mungkin tadi yang disampaikan oleh Kang Laren terkait dengan penerapan orientasi pelayanan ya di RSUD Jampang itu dengan mendeklarasikan maklumat pelayanan ya Kang Laren ya, sebagai suatu bentuk komitmen dari semua pegawai agar memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kemudian contoh nyata dari core values akuntabel itu adalah dengan
tadi yang disampaikan oleh Kang Sony itu terkait dengan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas ya, walaupun libur ya Kang Sony ya, dan juga bisa menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, setiap ASN ini harus memiliki kompetensi. Salah satunya untuk meningkatkan kompetensi ini sudah dilakukan juga ya oleh instansi di Teh Luli, itu dengan bekerja atau memperdalam dan memperluas ilmu yang dimilikinya sehingga nantinya bisa terus berkembang gitu kompetensinya dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, seminar yang tentunya selaras dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Kemudian yang keempat, dalam bekerja juga kita perlu nih menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga kondusif gitu ya. Di tempat kerja Teh Luli itu dilakukan dengan cara saling bahu-membahu dalam mengendalikan OPT bersama banyak pihak ya Teh Luli ya. Itu tujuannya juga untuk terwujudnya ketahanan pangan nasional gitu pada akhirnya. Kemudian untuk yang kelima, core values loyal itu disampaikan tadi oleh Kang Sony adalah sebagai bukti komitmen BKD pada anti korupsi ya Kang Sony ya, birokrasi bersih dan melayani itu BKD sudah menerapkan zona integritas di lingkungan instansinya. Kemudian tadi disampaikan oleh saya juga terkait dengan perubahan yang dinamis, ASN itu perlu adaptif. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh BKD ialah dengan menciptakan sistem layanan kepegawaian yang berbasis aplikasi gitu. Kemudian untuk yang terakhir, core values kolaboratif itu disampaikan tadi oleh Kang Laren bahwa bentuk nyata di RSU Jampang Kulon ialah dengan bekerja sama antar profesi ya Kang Laren ya, dari semuanya mulai dari dokter, perawat, analis, apoteker sebagainya itu untuk melayani kebutuhan pasien gitu. Nah, harapannya nih rekan-rekan dengan beberapa point of view pada podcast diskusi ini, kita sebagai ASN dan juga mungkin rekan-rekan lain ya, CPNS, CASN, dan yang sudah existing sekarang jadi PNS itu dapat lebih memahami bagaimana sih implementasi core values berakhlak di instansi. Dan diharapkan core values ini semakin terinternalisasi ya, bukan hanya mungkin yang disampaikan oleh Widya Iswara bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, tapi juga diaktualisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantinya bisa menjadi habit sampai dengan membangun budaya kerja ASN yang berakhlak untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin. Nah, mungkin sekian rekan-rekan podcast kita kali ini. Para BPSDM Terpercaya.